Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk saat ini kita akan membahas tentang ilmu penunjang geografi. Banyak sekali ilmu-ilmu penunjang geografi. Nah, di sini akan Ibu bagi per lapisan. Yang jelas nanti akan dibagi per lapisan. Jadi kalian mudah untuk memahaminya. Yang pertama itu lapisan geosfer, yaitu adalah litosfer. Litosfer sendiri kemarin kan sudah Ibu jelasin adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Di litosfer sendiri itu ada ilmu penunjangnya. Yang pertama itu adalah geologi. Geologi sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan batuan penyusun bumi, atau kita dikenal di sini tuh ada sejarahnya, sejarah geografi atau sejarah bumi. Nah, itu kalau sejarah terbentuknya bumi itu akan dibahas di geologi. Nah, kalau kalian yang bagian anak IPA itu nanti kalau mau melanjutkan ambil pertambangan, ambil hasil pertambangan, mau masuk pertambangan atau mau ngambil ilmu itu biasanya ada nama jurusannya teknik geologi. Nah, kalian di sini ada teknik pertambangan, itu juga dipelajari di geografi. Contoh fenomena geologi sendiri itu yang pertama ada boulder fill. Boulder fill ini adalah susunan batuan. Jadi suatu hamparan tanah yang terdapat susunan batuan yang sangat rapat sehingga di tanah itu tidak terdapat satu batu atau pasir. Jadi tersusun semua batuan. Yang kedua, ini ada di Indonesia. Lebih tepatnya berada di Kabupaten Kebumen. Itu namanya struktur kekar kolom batuan beku. Jadi dia membentuk kekar-kekar atau kolom-kolom. Yang kedua itu ilmu penunjangnya yang dikenal dengan geomorfologi. Kalau geomorfologi sendiri sama aja kayak geomorfologi adalah bentuk permukaan bumi, tetapi ini lebih kita mudah itu adalah bentuk lahan atau bentang alam. Contohnya itu ada lahan fluvial. Namanya lahan fluvial itu adalah lahan yang berada di sekitar sungai. Nah, yang berkelok itu adalah sungai ya. Nah, kalau sudah berkelok itu berarti dikenal dengan istilah meander. Yang kedua, ini adalah pegunungan karst atau bisa juga dikenal lahan karst. Ini kedua gambar ini atau contoh ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Kalau pegunungan karst ini banyak bisa kalian jumpai di Yogyakarta, daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu adalah daerah pegunungan karst. Nah, kalau pegunungan karst itu berarti daerahnya sangat kering. Itu atau bentuk lahan karst. Juga ada lahan marin. Lahan marin itu berarti lahan yang berada dekat dengan laut. Glasial berarti kan dekat dengan es atau gletser. Oke. Sebanyak lagi ya. Oke. Selanjutnya masih tentang litosfer, itu ada pedologi. Nanti kita akan bahas di litosfer ya. Nah, ilmu penunjangnya itu dikenal dengan pedologi atau ilmu pelajari tentang tanah. Nah, di geografi sendiri itu ada juga tentang ilmu tanah. Pertanian itu biasanya pelajari tentang tanah. Jadi geografi ini sangat luas ya. Nanti kalau kalian mau ngambil jurusan pertanian, itu pasti akan ketemu dengan tanah. Nah, kalau di geografi itu juga dikenal dengan geografi tanah, tapi istilahnya adalah pedologi. Tuh. Nah, contohnya sendiri, kita lihat nanti kita mempelajari ada lapisan-lapisan tanah, jenis-jenis tanah gitu. Selanjutnya, ilmu ini, nah kalau biru pasti dia tentang hidrosfer atau air, lapisan air ya. Ilmu yang mempelajari hidrosfer adalah ilmu yang mempelajari persebaran air di permukaan bumi. Oke, ilmu penunjangnya dikenal dengan hidrologi. Namanya hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena yang ada di permukaan bumi yang mencakup sirkulasi, distribusi, bentuknya serta sifat fisik dan kimianya. Nah, ini lebih fokus contohnya sendiri itu adalah proses terjadinya hujan yang diawali dari penguapan, terjadinya awan yang dengan kondensasi, dan
Jika awan itu sudah jenuh, terjadi hujan yang dikenal dengan presipitasi. Ini di hidrologi. Oke, selanjutnya masih di hidrosfer. Itu kalian kenal dengan oceanografi. Adapun jurusan oceanografi, nah namanya ocean itu kan laut, berarti kalian akan pelajari tentang lautan yang mencakup tentang sifat air laut. Ada juga tuh kalau jurusan ilmu kelautan, makanya geografi ini sangat luas. Kalian mau kalau ketemu anak geografi itu agak sombong dikit ya, ketemu anak kelautan nyambung, anak pertanian nyambung, teknik sipil nyambung, pertambangan iya, teknik geologi itu sebenarnya kita mempelajari. Tapi kita mempelajarinya bukan secara mendalam. Mendalam itu kan sudah dijuruskan, makanya dikenal dengan ilmunya oceanografi. Nah, kalau emaknya atau induknya dikenal dengan geografi gitu. Lainnya itu anaknya kayak gitu. Contohnya, nih kita lihat ya, contoh fisik laut. Nah, lihat sifatnya, kenapa bisa warna airnya berbeda, ada yang biru tua, ada yang biru muda, itu kan pasti ada faktor yang menyebabkan. Nah, ini adanya gelombang atau gerakan air laut yang kalian bisa kenal dengan ombak gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada atmosfer, lapisan atmosfer. Di sini ada meteorologi. Nah, meteorologi sendiri ilmu yang mempelajari cuaca, meliputi ciri-ciri fisik dan ciri kimianya, suhu udara, angin, tekanan, dan awan. Contohnya, lihat nih ada pelangi dan ada awan, jenis-jenis awan. Nah, lembaganya sendiri. Nah, nanti kalau kalian suka nonton perakiraan cuaca, nah itu yang ngurus itu lembaganya BMKG. Jadi kalau kalian nanti sebagai anak IPA kan, pasti kalian bisa melanjutkan di bagian BMKG. Sudah ada sebenarnya jurusan BMKG, tapi geografi juga bisa masuk ke sana karena kita juga mempelajari ini ya. Oke, selanjutnya masih atmosfer, lapisan atmosfer itu ilmu penunjangnya dikenal dengan klimatologi. Namanya klimatologi berarti dia berhubungan dengan iklim. Pengertiannya sendiri adalah ilmu yang membahas tentang iklim yang meliputi sebab iklim terjadi. Contohnya ya, namanya iklim pasti berhubungan ini ya. Adanya musim hujan, selanjutnya adanya musim panas, atau kita lihat yang kita rasakan sekarang seharusnya udah mau mendekati musim hujan, tetapi yang kita alami adalah malah musim panas yang baru mau mulai ya. Itu juga penyebabnya di situ. Oke, selanjutnya ilmu penunjang geografi hijau. Nah, biosfer. Biosfer sendiri ilmu mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan ya. Nah, ilmunya sendiri dikenal dengan biogeografi. Berarti bio itu hidup, makhluk hidup ya, tumbuhan. Tapi lebih fokus pada hewan dan tumbuhan. Persebarannya saja. Lihat ini contoh petanya, ada persebaran fauna di Indonesia. Kalau ini persebaran fauna di dunia. Nah, tapi kalau untuk hewannya sendiri dikenal dengan zoologi. Zoo itu kan hewan. Oke, selanjutnya bahas tentang antroposfer. Antroposfer ini adalah ilmu yang mempelajari persebaran manusia dan aktivitas manusia. Penunjangnya ada antropogeografi. Antropogeografi ini adalah ilmu tentang persebaran manusia di permukaan bumi jika dilihat dari hubungannya dengan lingkungan geografi. Makanya kita dilihat ada yang contohnya sendiri. Ini lihat, ada begitu banyak ras, warna kulit, jenis bentuk mata, warna rambut, itu ya. Makanya persebaran manusia. Nah, untuk ini ada juga yang lebih, ini ada antroposfer adalah demografi. Nanti kalian pelajari demografi itu di kelas 11. Nah, demografi sendiri adalah ilmu yang pelajari kependudukan dan meliputi jumlah pertumbuhan, migrasi, dan komposisi penduduk. Nah, pertumbuhan berarti kan tambah atau berkurangnya jumlah penduduk, migrasi itu pindah, nah berjumlah tumbuh atau bertambah jumlah penduduk itu karena adanya kelahiran, bisa juga karena adanya migrasi, tuh, atau pindah, ada yang melakukan urbanisasi atau transmigrasi, itu ya.
Nah, untuk yang lembaga yang mengurus di kependudukan itu adalah kenal dengan BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi kalau kalian mau mencari tahu tentang jumlah penduduk, permasalahan penduduk itu cari di lembaga BPS. Jadi kalian bisa tahu data berapa jumlah penduduk kita, berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah perempuannya, komposisi penduduknya, banyakkan laki-laki atau banyakkan perempuan, berapa angka kematiannya, berapa angka kelahirannya. Itu kalau mau cari informasinya itu di lembaga BPS. Jadi itu sangat luas. Nanti kalau kalian ambil geografi juga bisa, atau ambil di bidang, ada juga sudah pemerintahan yang BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu juga ada jurusannya sendiri, tapi geografi juga mempelajari. Oke, selanjutnya ini ada yang dikenal dengan selain dari lapisan-lapisan geosfer, makanya dikenal ilmu pendukung lainnya. Ilmu pendukung lainnya itu ada yang pertama kartografi. Kalau ngomongin geografi pasti tidak jauh dari namanya peta. Ya, makanya dikenal dengan istilah kartografi. Mempelajari tentang peta, pembuatan peta, jenis dan pemanfaatannya. Namanya geografi pasti tidak jauh, orang kenalnya kalau geografi itu berhubungan dengan peta. Nah, nanti kalau ada kesempatan bab selanjutnya kita tentang peta. Jadi siap-siap ya, kalian harus pintar gambar peta. Nah, contohnya nanti pasti kalian harus bisa membuat peta seperti ini, harus bisa. Ya, kita belajar pakai manual aja dulu. Oke. Yang kedua, sebelumnya itu ada namanya lembaga. Nah, lembaga kalau kalian nanti pengen, Bu, saya tertarik mau buat peta nih, bisa kok pakai itu kalian mau kerjanya di mana? Lembaga BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi di situ adalah kalian mau mencari peta apapun, di situ bisa kalian dapatkan. Nah, lembaganya namanya BIG. Jadi kalau kalian besok mau emang punya kemampuan basic petanya digital ya, bukan peta manual, sekarang udah digital semua. Itu lembaga yang mengurus adalah BIG, Badan Informasi Geospasial. Itu ingat ya, lembaga-lembaganya harus kalian catat. Selanjutnya masih ilmu pendukung lainnya ada SIG. SIG ini ya ilmu yang pelajari tata cara pembuatan peta lanjutan, tapi ini lebih ke digitalnya. Nanti kalian belajar ini di kelas 12. Nah, ini makanya ada prosesnya, ada tahapan input, masukkan data, proses mengolah, akhirnya dikeluarkan. Nah, bentuk jadinya bisa seperti ini. Jadi, kalian mau menganalisis daerah lahan banjir. Nah, itu nanti kalian harus kumpulkan datanya, baik secara data manual, data digital, nanti beberapa peta yang harus kalian satukan. Nah, itu menggunakan SIG. Oke, selanjutnya masih tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh nanti kita akan bahas masih di bab kedua tentang peta. Namanya penginderaan jauh sendiri. Nah, kita masuk penginderaan namanya penginderaan jauh. Berarti kita bisa mencari suatu, melihat objek itu dari jauh. Makanya dengan bantuan apa? Satelit. Nah, kalian bisa menggunakan GPS. Nah, kalian bisa tahu, oh ini kawasan apa, oh ini kawasan apa, ini sungai Bu, ini laut Bu. Ya, kalian kan nggak pernah ke sana, tapi kalian tahu. Nah, itu dengan namanya dikenal dengan penginderaan jauh. Tanpa harus ke sana, kalian bisa tahu di sananya Menara Eiffel itu ada di mana, Bu. Di sini ada nih petanya, atau ini ada Bu gambar satelitnya kayak gitu, atau citranya ini kenal dengan citra ya, atau gambar. Kita akan bahas. Nah, inilah alat bantunya penginderaan jauh ya. Nah, ini kalau kalian mau dapatkan ini biasanya dari 8. Oke. Nah, dari materi yang ini sebenarnya masih banyak lagi ilmu pendukung lainnya. Ada juga kalau geofisika itu juga